Itu alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain assalatu wassalamu alaika sayyidi ya rasulullah uzbiyadi ulatillati aditi alhamdulillah la nimatul islam wal iman wa kafa bima binima rabbi sholli sadri wa yassiril amri wa uqdatam bil lisan yarqau qawli. So bicara bisnis sekarang ini jangan bicara muluk-muluknya aja atau gimana pun gitu. Saya pun mengalami hal yang gak enak dalam kerjasama gitu. Salah satunya kerjasama villa seluas 3.600 meter di Pecatu gitu. Dan saya kerjasama berkali-kali saya gagal, tapi di situ juga berkali-kali saya berusaha bangkit gitu. Karena kalau dilihat kegagalannya nilainya besar sob. Satu project itu aja mungkin kurang lebih 10 eman saya rugi gitu. Lo kok bisa amat kayak bisa tenang gitu. Karena gini, kalau proyek itu dipikirkan pun kerugian dipikirkan, saya tanya tidak menambah kebahagiaan saya gitu, malah menjadi beban gitu. Terus kalau dipikir saya susah, nggak juga. Yang penting saya masih bisa makan, saya masih bisa jalan-jalan, saya keluarga masih bisa sehat, ya udah cukup gitu. Terus lo kok nggak sampai nuntut atau apapun, ngapain harus dituntut gitu. Meskipun ada kesalahan-kesalahan di dia segala macam-macam, tidak perlu saya gimana-gimana. Jadi biasa bagi saya ketika saya udah masalah ini, kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, kalau enggak ya udah, saya cari takdir saya yang baru gitu. Loh kok bisa? Ya seperti itu. Jadi kalau saya prinsipnya, kalau saya sudah melakukan satu takdir, ternyata gagal, takdir itu kesulitan, saya akan cari takdir-takdir yang baru. Dan saya tetap optimis pada Allah, pada Tuhan gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kalau jadi pengusaha, kalau Anda cepat kapok kan nggak bakal bisa jadi. Pengusaha itu menurut saya yang bisa bertahan adalah orang yang selalu mengalami kegagalan, tapi setiap dia gagal dia akan bangkit gitu. Jadi kalau Anda tidak menolak kegagalan, itu bukan pengusaha sob. Kalau Anda terlalu perfeksionis, tidak mau gagal semua usahanya segala macam, susah sob. Karena dan juga gini, dan bisnis juga, usaha juga, bisnis juga itu bukan judi sob. Jadi ada berpikir kan kita gambling, nggak gambling juga. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak gagal. Luar biasanya ternyata gagal juga, ya udah nggak apa-apa, selesai gitu. Nah saya kerjasama yang di mana Pecatu ini, Giri Ungasan Villa itu rencana dibangun 14 unit villa, satu restoran dan yang lainnya gitu. Dan saya kerjasama sudah hati-hati. Dulu saya kerjasama dengan orang di luar Bali gitu, dan orang hebat. Ternyata gak berantakan semua. Saya cari kerjasama dengan orang baik semua, dengan orang baik, orang yang masih polos segala macam-macam. Dan orang sini orang yang mau kerja, pilih project yang cukup bagus segala macam, referensinya udah saya usahakan. Dan saya dapat dari teman-teman, termasuk dari rekan-rekan saya di perbankan. Waktu itu saya masih main bank ya, di notaris segala macamnya, bahwa ini bagus, ya udah saya kerjasama gitu. Ternyata di satu perjalanan ya berantakan juga gitu. Boro-boro dapat untung, malah karena saya saking percayanya, biasanya kan saya udah buatin proteksi. Jadi kalau dia tanahnya itu harus dibayar dulu oleh saya, dibayarkan kalau ada transaksi loh. 2 atau 3 sertifikat itu karena dia ngerengek, sulit nanti ditransfer. Ya udah saya tanda tangan dulu. Ternyata ya itu ya musibahnya gitu. Jadi kesalahan saya juga ada di situ, dan saya juga ketika dia tidak melakukan pelaporan segala macam-macam, saya masih diamkan gitu. Contoh uang masuknya berapa di proyek itu, karena kerjasama sob, bagi untung. Jadi kadang-kadang kita harus melihat, saya sudah bilang kerjasama tuh harus ada hati-hati. Kita dibuai oleh keuntungan gitu kadang-kadang. Pemanisnya itu Pak Ridwan saya jual, saya beli ini ya tuh kerjasama pemerintahan, saya developernya. Terus nanti kalau ada keuntungan kita bagi Pak gitu. Oh dibagi berapa? Saya dapat bagian 30-40%, 30%-an gitu. Ya udah nanti keuntungan itu dibayangkan lah. Terus tapi Pak Ridwan jual lahannya. Setelah saya ini jual lahan sesuai harga yang pasar biasa gitu. Jadi saya jual, jadi Pak Ridwan tidak kehilangan aset juga, kan kelihatannya normal enak gitu. Terus saya minta ya udah kalau gitu saya minta pelaporannya gitu. Jadi kalau villa itu laku segala macam-macam, keuangannya seperti apa, pembangunannya seperti apa, karena di situ kan dari keuntungannya. Jadi saya sepertiganya, dia 2/3-nya, karena dia yang bekerja. Kan enak sebenarnya. Tapi ternyata di perjalanan saya sudah nugaskan GM saya untuk ngontrol keuangannya. Ternyata nggak ada pelaporan dari mereka bahwa
bangunan villa habis berapa, harusnya kan ada approval supaya kita tahu betul nggak pembangunan satu rumah villa, satu unit villa ini anggaplah 750 juta atau 1 miliar. Ya udah harusnya kan seperti itu gitu. Kalau nanti kita jual kelebihannya berapa baru dapat gitu. Dan keuntungan saya pun sama, di lahan saya belum dapat keuntungan karena saya masih jual harga normal sob. Jadi harga normal itu, harga standar itu, harga dasar itu adalah ketika 36 are dipotong oleh jalan dan yang lainnya, ketemulah dengan angka tertentu gitu. Jadi satu arenya itu 100 meternya itu berapa duit gitu. Jadi kalau saya jual villa 200 meter, ya 200 meter dengan angka dasarnya. Nah keuntungan berikutnya adalah ketika itu dijual dengan harga, dulu kan satu unit villa saya jual 2,5 miliar sob, yang 1,5 are, sedangkan yang 3 are itu 3,5 miliar gitu. 2 are itu 3,5 miliar gitu. 2 are itu agak luas, ada kolam renang, dua tempat tidur. Tapi kenyataannya tinggal kenyataan, dan orang baik pun kalau dia melakukan kesalahan ternyata ya sama aja gitu. Terus ditanya, Cap, kok biasa aja, tidak terus biasa gitu. Jadi meskipun saya tuh selalu berpikir untung-untung gitu. Supaya apa? Supaya saya tetap beruntung. Saya selalu berpikir syukur-syukur gitu, supaya tetap bersyukur. Anggaplah contoh, villa tanah itu dulu saya beli hanya zaman dulu ya, 20 tahun lalu belinya hanya 2 miliar anggaplah gitu. Sekarang saya dapat 7 miliar gitu. 7 miliar kan udah untung gitu. Padahal kalau saya jual realnya itu bisa dapat 15 M gitu. Nyesek ya. Jadi beli 2 miliar, terus 15 tahun yang lalu, terus saya jual, saya dapatnya pas kerja sama tadi itu 7,5 miliar lah, paling enteng gitu. Ternyata ketika kalau saya jual langsung mungkin 12 sampai 15 M gitu. Kelihatan rugi tapi enggak juga. Karena dulu saya berpikir dulu aja saya beli cuma 2 miliar kok. Saya dapat 7,5 udah untung 7,5 atau 8 miliar kan udah selesai loh. Jadi itu yang jadi acuan saya. Jadi saya selalu berpikir untung-untung. Terus kedua, kenapa saya masih sehat aja? Karena kalau dipikirkan, saya tanya Anda pikirkan ya. Proyek itu totalnya hampir 50 sampai 60 M sob. Dulu masih beruntung saya. Beruntungnya apa? Dulu proyek itu mau saya kerjakan sendiri. Saya dipinjemin bank sekitar 40 M-an mau rencananya gitu. Tapi akhirnya saya berpikir karena waktu itu pas tobat-tobat sadar mau mengurangi, akhirnya saya alihkan orang lain. Cuman salahnya satu, orang itu bekerja sama dengan bank juga gitu. Permodalannya akhirnya ternyata dulu pikirnya tidak itu, ternyata iya gitu. Ketika dia kepepet keuangan dia kerjasama dengan bank. Banknya nyakit banget ininya bunganya, satu BPR gede di Bali yang bunganya auzubillahi min dzalik gitu. Itu yang terjadi gitu. Dan saya waktu itu mendiamkan aja gitu. Jadi pengalaman saya adalah ketika saya mau kerjasama, saya pastikan sekarang orang yang saya ajak kerjasama tidak menggunakan uang bank. Karena apa? Sialnya kena juga. Nah itu salah juga itu. Dan saya mendiamkan, ternyata apa? Saya sekarang kapok tidak mau lagi kerjasama dengan orang yang menggunakan uang bank gitu. Jadi kalau enggak ya kerjasama mereka tidak usah modal uang gitu. Saya aja yang modalin dulu. Kok bisa ya seperti itu sekarang ini? Nanti ke depan saya kapok, nggak kapok sob. Sekarang ini saya ngerjakan proyek gede juga ya, yang 5.000 meter itu sekitar 50 M-an gitu. Saya coba kerjakan sendiri gitu. Permodalannya juga seminimal mungkin tanpa kerjasama dengan uang bank gitu. Jadi partner saya hanya partner kerja toh. Saya ada modal, caranya gimana nanti saya kasih tahu caranya. Kalau gagal lagi nggak apa-apa, cari ini lagi. Salah satu kegagalan saya yang itu, jadi nggak masalah gagal, yang penting kita bangkit. Terus saya selalu happy sob. Ini pengalaman bagi pengusaha yang muda-muda, yang hebat-hebat, yang bisa melebihi saya. Mudah-mudahan Anda bisa ambil pelajaran dari saya seperti ini. Jangan takut untuk gagal, kerjasama gagal. Terus jangan terlalu dipikirkan juga. Kalau dipikirkan saya bisa kena stroke sob. Jadi kalau kena stroke nggak bisa kerja lagi. Demikian ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Saya memang gudang salah dan kurang. Tapi kelebihan saya cuma satu. Saya ingin selalu berbuat yang terbaik, yang lebih baik lagi. Kedua, saya tidak pernah mau menyerah. Demikian ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.